Tes tes. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan dari kaitan perkara ini pertama, kalau mau dilihat track recordnya dua orang ini antara PJ dan Kasipitsus ini memang agak miring-miring lah. Ini track recordnya udah kebaca nih. Dari pindah dari Pematang Siantar dari mana udah kebaca nih dua orang ini. Yang jadi pertanyaan saya bahwa ini ada kasus penyelidikan terkait di Kultura. Nah, kemudian menurut informasi yang saya peroleh ini ada 18 penyelidikan yang tengah berjalan di Kejari Bondowoso ini. Nah, dari 18 itu ada beberapa yang cukup lumayan gede lah kasus atau proyeknya. Nah, kira-kira ini 18 ini nggak berjalan, hanya 3 yang jalan penyelidikan ini. Lalu sisanya ini kira-kira KPK akan mendalami tidak? Ini kan baru satu nih. Ini ada 17 lagi nih. Nah, dengan model-model gaya-gaya yang dua orang tadi saya sebutkan dengan track record yang agak belepetan, dugaan kuat bahwa wangi-wangi ijen waternya ini masih ada nih. Tadi kan kardusnya ijen water tuh. Pasti ada ijen waternya. Kenapa 18 ini tidak jalan? Apakah mereka sudah dicekoki ijen water itu atau bagaimana? Bagaimana kemudian strategi KPK untuk bisa memeriksa atau melakukan supervisi terhadap belasan kasus yang saya sebutkan untuk disupervisi lah minimal. Itu dulu Pak Ali untuk yang berat-berat sekarang atau gimana? Oke, siap Mas Ali. Salam ijen water. Siapa nih? Tes, terima kasih Pak Ali, Pak Rudi. Saya Jamal dari Remol. Yang pertama, pada saat kegiatan tangkap tangan itu, apa betul ada upaya dari pihak Kejaksaan Agung untuk mengambil alih perkara ini? Dan akhirnya kan berakhir juga KPK yang menangani. Nah, nanti dalam penanganannya apakah akan melibatkan pihak Kejagung untuk menelusuri lebih lanjut pihak-pihak yang kemungkinan masih ada terlibat dalam perkara ini. Perkara lain nanti ya Pak. Ya udah, ini aja cukup aja Pak. Ya. Terima kasih Mas Mario atas pertanyaannya. Ini support buat KPK ini Mas Ali pertanyaannya. Terima kasih banyak informasinya setelah mensuplai bahwa Kejaksaan Negeri Bondowoso ada 18 perkara yang sedang ditangani. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami baru melihat ada 4 perkara. Yang pertama tentang hortikultura, kemudian tentang pembangunan gedung rehabilitasi puskesmas di Wringin, dan yang ketiga pembangunan gedung puskesmas di Botolinggo, dan yang terakhir adalah rekonstruksi ruas jalan Kerajaan Andung Sari. Nah, kami baru melihat ada 4 penyelidikan yang sedang berjalan. Dengan adanya informasi ini tentunya kami, kan KPK ini punya korsup ya, tentunya akan kita perdayakan juga untuk bersama-sama dengan Kejaksaan kita mendalami kembali dan mengembangkan. Kalau memang ada bukti yang cukup tentunya kita akan tangani. Itu mungkin Mas Mario. Dan yang kedua, untuk Mas Jamal, apakah ada upaya dari Kejaksaan? Tentunya KPK ini kan tidak berdiri sendiri ya. Tentu Mas Jamal juga tahu bahwa KPK itu terdiri dari beberapa pegawai ya, sumber-sumber, salah satunya adalah dari Kejaksaan. Kita punya hubungan yang cukup baik, intens sama teman-teman Kejaksaan dalam setiap menangani proses
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK itu. Jadi keterlibatannya ya kita selalu manfaatkan keberadaan teman-teman yang ada di sini. Dan untuk kedepannya ya kita tentunya punya fungsi dan peran sebagai koordinator dan supervisi, ini akan kita manfaatkan untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja KPK. Mungkin itu Mas Jamal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira cukup ya teman-teman. Ada lagi terkait dengan perkara ini? Silakan. Cukup ya? Nggak ada lagi. Baik. Saya kira cukup Mas Maria ya. Jadi kita fokus saja untuk perkara ini pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran dari teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Deputi, Pak Pelaksana Harian Didik yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.